Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang tafsir juz amma. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi istiqamah dalam membahas, diberikan pemahaman yang baik terhadap qala Allah qala Rasul, dan kemudian dimudahkan dalam mengamalkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan selanjutnya yaitu ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan dibuka. Halaman 138. Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Ini disebut dalam ayat ini suhuf, lembaran-lembaran atau catatan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa lembaran atau catatan amal yang berada di tangan para malaikat akan ditutup ketika seorang meninggal dunia. Makanya Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Makanya ketika meninggal dunia, semua manusia amalnya terputus. Semua amalnya terputus kecuali 3 perkara tadi. Pada hari kiamat lembaran itu akan dibuka kembali untuk dilihat orang tersebut sebagai bentuk hasil daripada amalannya. Itulah hasil catatan amal selama hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munasysyarah. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, lembaran-lembaran catatan amal terbuka untuk dihisab. Nah, tidak bisa terpatri dalam pikiran kita, benak kita itu lembaran seperti yang ada pada depan kita ini. Bukan. Jadi selama hal itu dijelaskan oleh Al-Quran dan tidak dijelaskan secara spesifik lembarannya bagaimana, maka itu bukan urusan akal. Bukan tugasnya akal. Tapi tugasnya iman. Seperti halnya di dalam Al-Quran disebutkan adanya timbangan. Apa iya timbangan fisiknya seperti yang kita lihat di dunia? Tidak. Secara fisiknya bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan? Tidak ada penjelasan. Jadi selama khabar akliyah, kabar secara akal,
Jikalau tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah mendapatkan penjelasannya. Nah, maka yang seperti ini, lembaran seperti ini bagaimana? Wallahu alam. Jawaban terselamat, paling selamat cuman itu. Nah, lembaran itu bukan terbuat dari kertas. Atau dulu sebelum kertas, pelepah korma dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini hanya jawaban wallahu a'lam saja, itu adalah jawaban yang paling tepat. Selama tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat kelak seluruh catatan amal yang pernah kita lakukan selama di dunia akan terbuka semuanya. Seluruh catatan amal tersebut diisi berdasarkan amalan kita selama di dunia yang dituliskan oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu dalilnya. Ya. Tidaklah sesuatu yang dilafadzkan oleh seorang hamba kecuali di kanan kirinya ada pencatat. Tetapi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyebutkan bahwasanya ini dalil bahwasanya dua malaikat itu adalah Raqib dan Atid. Bukan. Dan itu bukan dalil. Ya. Oleh karena itu kita jangan sampai mengisi catatan amal kita dengan amalan buruk, karena catatan tersebut akan dibuka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya. Setelah ini maka kita ketika mengamalkan atau berbuat, maka berbuat dengan perbuatan yang saleh. Allah taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Para ulama mengatakan bahwa orang yang tidak bisa membaca pun akan bisa membaca dengan sendirinya pada hari tersebut. Semuanya bagi Allah mudah. Semuanya bagi Allah mudah. Di samping itu ia tidak perlu repot karena catatan amal itu akan terbuka dengan sendirinya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu orang-orang kafir dan mereka yang melakukan kemaksiatan akan takut ketika melihat catatan amal mereka, karena sudah tahu bahwasanya catatannya buruk. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Kita pun juga duduk sekarang di sini di musola kita yang tercinta ini juga ditulis Allah. Tapi apakah kita ikhlas? Itu. Ya, makanya ya, segala sesuatu kebaikan itu syarat utamanya ikhlas. Dan kemudian mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dosa besar seperti berzina atau menyentuh wanita yang bukan mahram, yang sahih mahram. Mahram itu berasal dari kata haram. Mahram itu adalah seseorang yang haram untuk dinikahi, bukan muhrim. Kalau muhrim itu berasal dari kata ihram. Muhrim itu orang yang sedang berihram. Ya, yang terbalik di negara kita demikian. Lirikan mata saja akan dicatat olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Seperti ketika kita sudah punya istri masih melirik istri orang lain. Ini juga apa? Mata khianat. Kalau antum mau nambah silakan, itu hak antum. Antum nggak perlu izin.
Orang itu hak antum kok. Ya. Pak Arif ya. Katanya udah dibolehin. Iya. Cuman kita juga harus tahu diri kalau kapal kita cuman muat 2 orang, nggak usah ditambah. Kalau kuat monggo, silakan saja. Nah, apabila kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu akan dicatat dengan detail dan tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, di sini redaksinya melakukan. Nah, bagaimana Allah itu mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk? Kaidahnya ada dalam hadis. Apabila seorang hamba dia berniat untuk melakukan perbuatan baik, dicatat 1 pahala. Apabila dia melakukan perbuatan yang dia niatkan itu, maka Allah akan mencatatnya 10 kebaikan sampai ditingkatkan kebaikan tersebut. Itu kalau baik. Nah, bagaimana kalau buruk? Kalau niat itu buruk, Allah belum mencatat. Kalau dia melakukan perbuatan buruk itu, Allah mencatatnya 1 dosa. Tapi para ulama menggarisbawahi bahwasanya perbuatan ini adalah maksiatnya kecil, bukan yang besar seperti membunuh, berzina dan lain-lain. Enggak, bukan. Tapi dosa kecil. Itu tolok ukurnya dan patokannya. Ya, Masya Allah. Setiap ghibah yang kita lakukan, pandangan mata, kezaliman, uang haram yang kita makan, penghinaan ke orang lain yang kita lakukan, kedustaan apapun yang kita lakukan, semuanya akan tercatat pada catatan tersebut dan tidak ada yang terbebas. Semuanya Allah tahu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit itu dilenyapkan. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, dan tatkala langit dicabut dan ditarik kemudian dilipat. Nah, ini keadaan nanti di yaumul qiyamah. Pokoknya juz 30 itu menakutkan semua. Menakutkan semua. Tapi kalau antum hafal juz 30, antum bisa jadi imam. Tapi kalau bisa juga pelajari tentang fikih imamah. Kushitat diambil dari kata al-kashtu, yang dalam bahasa Arabnya artinya adalah qal'un an syiddati iltizaqin, mencabut sesuatu yang sangat lengket. Al-Qurtubi berkata, maka langit pun dicabut sebagaimana kulit dicabut dari domba dan hewan lainnya. Jika seekor kambing atau unta disembelih lalu dikuliti, proses melepas kulitnya itu disebut dengan al-kashtu. Saya kira yang kulitnya tidak bisa dikuliti itu, kulit hewan itu kulit babi. Itu tidak bisa itu. Tidak bisa itu. Walaupun babinya ada ada rambutnya. Biasanya babi warna hitam itu tidak bisa. Kalau sapi, kerbau, onta, kambing kan bisa. Ya, itu kulitnya bisa dikelupas. Tapi kalau babi tidak bisa. Makanya kalau antum melihat orang-orang Cina itu, kalau makan babi, kalau mau makan babi itu kan dikerok. Ya. Karena memang sudah menyatu antara dagingnya sama kulitnya itu sudah menyatu. Apalagi kulitnya itu tebel banget. Tebel banget itu. Ya. Alhamdulillahnya kita diharamkan untuk makan babi. Ayam aja enak kok. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan merobek langit seperti ditariknya kulit dari badan hewan. Langit pada saat itu terlihat hebat. Tidak ada satupun bagian langit yang berlubang. Semuanya kokoh dibangun oleh Allah dengan 7 lapis.
Langit seperti itu lengket dan menempel di angkasa dengan sangat kuat, akan tetapi pada hari kiamat kelak langit akan dirobek oleh Allah. Hakikat proses pencabutan langit hanya diketahui Allah, sementara kita manusia hanya mencoba memahaminya dari segi bahasa. Teknisnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Manusia tidak tahu. Ya. Dan mungkin bisa jadi kita juga nggak lihat seperti itu. Yaumul qiyamah. Kemudian ayat yang selanjutnya wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Nah, bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap surga dan neraka? Dia sudah ada. Sudah ada. Dua-duanya sudah ada, dan dia dua-duanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman tentang api neraka, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu u'iddat lil kafirin. Maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu, bukan bensin atau minyak tanah. Apalagi sekarang sudah naik. Yang menaikkan itu ternyata nggak beli. Ya toh, yang menaikkan nggak beli, tinggal naikin doang. Ya wes, nggak apa-apa. Bahan bakar yang berasal dari batu lebih pedih panasnya. Manusia disiksa dengan siksaan seperti itu sehingga ia terbakar dan akhirnya menjadi bahan bakar itu sendiri. Neraka jahim itu memang sudah disiapkan untuk orang kafir. Oleh karena itu, salah satu akidah Ahlussunnah adalah percaya bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Dalilnya jelas. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan manhajnya itu paling mudah dipahami dan paling sederhana untuk dipahami. Karena apa? Hanya sesuai dengan dalil. Pada hari kiamat kelak, neraka itu akan lebih menyala apinya untuk menyambut penghuninya. Jadi sungguh mengerikan tamu-tamu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayat ini bahwa neraka yang sudah sangat panas tersebut ternyata dipanaskan lagi sehingga menjadi lebih panas. Hal itu karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, juga dosa anak Adam. Ayat selanjutnya, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga diletakkan. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Inilah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya kita harus meningkatkan keimanan kita dan betul-betul menjaganya sampai kita diwafatkan oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seandainya jarak surga dengan kita 1.000.000 kilometer atau lebih dari itu, seseorang pasti akan sabar menempuhnya jika ia telah melihat kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Di antaranya, kalau khamr di dunia diharamkan, di surga boleh. Gitu. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terbayang dalam hati. Apapun kenikmatan yang dihasratkan dan diminta, Allah Subhanahu wa taala langsung menyediakannya di surga. Makanya sebagian para ulama salaf itu mengatakan, kok kehidupanmu nggak mewah-mewah amat sih? Karena saya hanya mengharapkan nanti di surga. Makanya apel di surga itu tidak sama dengan di dunia. Apel apa menurut antum yang terenak lah? Nanti di surga lebih dari itu. Lebih dari itu. Misal dulu antum pernah minum khamr misalnya. Khamr di sana lebih enak, murni 1000%. Bahkan antum mengambilnya dari sungai. Kalau di dunia kan apa?
Dulu saya teringat waktu masih mondok, pertama kali mondok, itu biasa saya kelayaban kalau malam gitu. Nah, waktu itu saya bersepeda ke terminal. Itu sekitar jam 12-an, jam 2. Itu kelayaban. Biasalah anak nakal. Ada seorang datang menawarkan permen. Menurut antum permen itu bisa kita husnudzon atau tidak? Bisa tuh, namanya permen. Tapi sebelumnya, alhamdulillah saya mendapatkan info bahwasanya pada waktu itu ada narkoba bentuknya permen. Saya tolak. Narkoba bentuknya permen. Subhanallah. Sampai segitunya narkoba itu. Iya. Nah, lalu sejauh apapun surga itu, seseorang pasti akan sabar berjalan untuk meraihnya. Makanya segala sesuatu kenikmatan itu ada di surga. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Khusus bagi orang yang beriman. Makanya surga semuanya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa dan saleh. Nah, adapun seluruh yang namanya neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa dari kalangan muslim. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan mendekatkan surga kepada mereka. Al-Hasan Al-Basri berpendapat bahwa bukan surga yang didekatkan posisinya, tetapi orang-orang berimanlah yang didekatkan kepada surga. Ya. Masya Allah. Pada hakikatnya sama saja jika surga yang didekatkan kepada orang-orang beriman atau sebaliknya, jadi orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang didekatkan kepada surga hasilnya sama, surga menjadi dekat dengan orang-orang beriman. Intinya surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Ayat selanjutnya, alimat nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Setelah menyebutkan banyak sumpah hingga 12 sumpah sampai ayat 13 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan dari sumpah-sumpah tersebut adalah untuk menekankan dan memastikan bahwa setiap jiwa mengetahui perbuatan yang telah dikerjakannya selama dia di dunia. Tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tandanya seseorang itu telah berbuat buruk apabila dia seorang muslim, maka hatinya tidak tenang. Tidak tenang. Makanya Nabi SAW bersabda, hadisnya lumayan panjang, terdapat dalam hadis di kitab Arba'in Nawawi kalau nggak salah nomor 25, kalau nggak 27. Yang namanya dosa itu akan memberikan dampak buruk terhadap hati. Hati itu terasa bimbang, nggak tenang, dosa itu. Makanya ketika kita akan melakukan sebuah perbuatan dan kita tahu secara hukum adat pun juga kita tahu bahwasanya itu dosa, maka hati kita lah yang apa? Menahannya. Ya. Maka hati paling kecil, hati yang paling kecil di dalam tubuh kita ini adalah yang menjadi pertimbangan. Begitu juga dengan sebaliknya. Pahala itu sebelum kita melakukan dan sedang melakukan dan telah melakukan, maka pahala tersebut membuat hati kita tenang. Nah, itulah kaidahnya. Itulah kaidahnya. Nah, perbuatan telah dikerjakannya selama dia di dunia, berupa amal baik ataupun amal buruk. Jadi begini, amal baik itu mempunyai pengaruh. Tentu saja pengaruhnya baik. Amal buruk juga
pengaruhnya buruk juga. Dan itu bisa kita rasakan sebelum, sedang, dan sesudah. Sesuai dengan hadis tadi yang saya sebutkan. Dengan melihat isi catatan amal-amalannya itu, amal-amalnya itu akan datang dalam bentuk tertentu yang menunjukkan amalnya. Jadi ayat ini merupakan jawabul qasam, jawaban sumpah dari 12 sumpah yang sebelumnya. Memakai wawul qasam, dalam bahasa Arab disebut dengan al-qasam. Ayat selanjutnya, kebenaran kenabian Muhammad bin Abdullah. Dan bahwasanya kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya dengan nama Ahmad, bukan Muhammad, walaupun namanya Muhammad. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai banyak nama, di antaranya Ahmad, kemudian Muhammad. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Surat At-Takwir dari 15 sampai 17. Nah, keterkaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat, pembahasan beralih kepada penjelasan Allah Subhanahu wa taala akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah disebutkan pada kitab-kitab sebelumnya. Terlebih lagi di dalam kitab Al-Qur'an. Makanya ada surat disebut surat Muhammad. Makanya nama Muhammad itu adalah nama terpuji. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah berkata kepada orang-orang musyrikun, wahai orang-orang musyrikin, kalian heran dengan kejadian-kejadian di hari kiamat tersebut, padahal kabar tersebut datang dari Muhammad melalui malaikat Jibril yang berasal dari Allah. Sama seperti orang mengatakan nggak masuk akal. Di dalam Islam diperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari 3. Lebih nggak masuk akal lagi jika engkau menerima Tuhan lebih dari 3. Nah, itu kemarin yang mati itu, yang cacat itu siapa tuh? Yang tidak, seorang ateis itu loh, yang ahli elektronik atau apa tuh yang cacat itu. Dia bertanya kepada seorang muslim, bagaimana menurutmu kalau akhirat itu tidak ada? Saya kira beredar itu pertanyaan seperti itu di Facebook itu. Ya. Nggak lebih buruk jikalau ketika engkau mati ternyata neraka itu ada. Makanya dalam membantah itu, kadang membantah dengan akal itu juga langsung bisa. Gitu. Nah, orang-orang musyrikin Arab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang kafir Quraisy waktu itu, orang-orang Arab itu, mereka betul-betul mengenal Allah. Jadi kata Allah itu dalam agama Kristen nggak ada, adanya Allah. Makanya sebagian kaum muslimin itu masih ada yang salah dalam melafazkan Allah. Ada wawunya, Allah. Padahal itu semuanya lam. Allah, begitu yang sahih, bukan Allah. Ya. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, tetapi mereka tidak percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya untuk mereka. Jadi tatkala Rasulullah SAW membacakan surat At-Takwir tentang dahsyatnya hari kiamat, mereka menganggap semua itu merupakan berita bohong dan omong kosong mereka. Makanya ketika mereka mati, nanti di yaumul kiamah, mereka akan merasakan itu. Mereka akan beriman tentang ini. Tapi apakah keimanan mereka bermanfaat? Demi Allah tidak. Makanya itulah yang
menjadi cita-cita kita untuk betul-betul mati di atas keimanan. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Oleh karena itu, untuk menjelaskan bahwa semua yang dikabarkan Rasulullah SAW datangnya dari Allah melalui Jibril, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersumpah dengan beberapa ayat tersebut. Masya Allah. Itu maksud daripada 12 daripada sumpah untuk menjawab orang-orang kafir. As'as dalam bahasa Arab artinya adbara, pergi, atau akbala, datang. Sehingga bisa mengandung dua makna. Pertama, malam tatkala ia datang. Kedua, malam tatkala ia pergi. Akan tetapi apabila kita melihat ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan was-subhi idza tanaffas. Tatkala subuh mulai menyingsing sinarnya, yaitu menyingsing dengan perginya malam. Makanya hanya ada malam dan siang. Artinya ayat sebelumnya menunjukkan datangnya malam. Oleh sebab itu makna as-as yang lebih kuat adalah tatkala akbala, yaitu datang. Jika diartikan dengan pergi malam, maka akan terjadi pengulangan karena perginya malam sama halnya dengan menyingsingnya atau datangnya subuh. Nah, inilah yang disebut dengan i'jazul Quran, mu'jizatnya Al-Quran. Was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Dari ayat ini bisa kita bedakan bahwasanya sholat fajar tidak sama dengan sholat subuh. Sebagian ulama mengatakan fajar dan subuh itu sama, tapi tidak sama. Raka'atil fajri khairan minad dunya wa ma fiha. Itu diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat fajar itu tidak sama dengan subuh. Atau kita katakan sholat fajar itu bukanlah sholat subuh. Jadi yang sahih itu, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan para makhluknya, semua itu bukanlah celaan. Hal itu karena semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki dari makhluknya. Tapi kalau makhluk bersumpah dengan makhluk, tidak boleh. Hukumnya haram. Kita sebagai manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah, ia telah berbuat kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, faqad kafara aw asyraka." Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau berbuat syirik. Seperti yang dikatakan oleh sebagian kaum muslimin ketika dia bersumpah, supaya sumpahnya itu betul-betul dianggap adalah dengan mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. Ini tidak boleh. Cukup demi Allah saja. Kalau toh mau bersumpah dengan selain daripada Allah, maka ditambah dengan Rabb dan ditambah dengan waw qasam tadi. Wal ka'bati, ini haram. Wa rasulillahi, ini haram. Tapi kalau ditambah dengan waw qasam dan Rabb, kemudian dikasrohkan pada huruf akhir daripada huruf tersebut, harakat akhir daripada huruf tersebut, wa rabbil ka'bati, itu sahih, boleh. Wa rabbi Muhammadin, itu boleh. Intinya ada kata waw dan ada apa? Kata rabb. Kemudian dikasrohkan, itu baru sahih, boleh. Seseorang tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas bersumpah dengan makhluk-makhluknya, karena itu hak Allah. Allah yang menciptakan. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan bintang seperti pada ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah karena ingin menyampaikan bahwa Al-Quran adalah firman-Nya yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril alaihissalam. Oleh karenanya Jibril menjadi malaikat yang paling mulia.
Makanya ketika kita ingin menjadi ahlullah, keluarga Allah, apa yang kita lakukan? Dekat dengan Al-Qur'an. Ayat selanjutnya, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah. Ya, Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Ya. Malaikat Jibril alaihissalam merupakan penghulu para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Jibril alaihissalam adalah malaikat yang kuat. Ia kuat di sisi pemilik arsy, Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam juga mempunyai kedudukan tinggi di sisinya. Ya, karena membawa Al-Qur'an itu tadi. Makanya ketika ya Allah menjadikan Al-Qur'an itu sumber kemuliaan. Ya, sumber kemuliaan. Ketika Allah menjadikan malaikat Jibril sebagai pembawa Al-Qur'an, maka dia adalah malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, jadilah ia nabi dan rasul terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar, jadilah dia malam lebih daripada 1000 bulan. Makanya orang-orang yang bergelut, ya, kemudian dia yang dekat dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Menurut Al-Imam Al-Baghawi, salah satu kekuatan Jibril adalah Jibril alaihissalam hanya menggunakan sayapnya ketika mengangkat negeri kaum Nabi Lut, kaum Thamud dan Angkasa. Lalu ia membalik dan melemparkan negeri itu ke bawah. Demikian juga dengan teriakan suaranya. Lalu kaum Thamud pun tewas dan mayat-mayat mereka bergelimpangan. Hal ini menunjukkan cepatnya Jibril bergerak dari langit ke bumi dan dari bumi ke langit. Itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali memuji Jibril dengan firman-Nya, muta'in thamma amin. Yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. Ini salah satu sifat malaikat Jibril yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam memiliki banyak anak buah yang mematuhinya. Malaikat-malaikat langit patuh kepada Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak menamakan anak dengan Jibril? Boleh. Bahkan pun antum menamakan anak antum Israel juga boleh. Jangan merasa tabu dengan Israel sana loh ya. Kan kita tahu Israel itu nama lainnya Nabi Yakub. Tidak apa-apa. Ada salah satu perawinya Imam Ahmad dan dia thiqah, terpercaya. Dan dia kuat lagi, namanya Israel juga. Jangan tabu, jangan tabu. Atau bahkan jadi ibnu syaitan. Subhanallah. Nah, Israel lebih afdal daripada ibnu syaitan. Iya. Oleh sebab itu malaikat Jibril selalu membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sahibukum, yaitu sahabat-sahabat kalian wahai musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memakai ungkapan tersebut karena Nabi Muhammad SAW memang dikenal baik oleh orang-orang musyrikun. Makanya sebelum Nabi SAW itu digelari dengan Al-Amin, gelarnya sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, gelarnya apa? Al-Amin. Karena baiknya muamalah beliau dengan masyarakat kaum musyrikin. Dan itu terkait titipan. Titipan, subhanallah. Sebelum mengumumkan dirinya sebagai nabi, beliau dijuluki oleh orang-orang musyrikun dengan As-Sadiqul Amin,
orang yang jujur dan terpercaya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa dirinya seorang nabi, beliau kemudian dituduh orang gila. Saya tahun 2008, mungkin lebih dari itu. Jadi berteman dengan seseorang akun baru di Facebook. Ya. Nah kebetulan dia tahu kalau saya di Saudi Arabia. Tahu-tahu saya dikafirkan sama dia. Kenapa? Menyetujui hukum di Saudi. Ya enggak kaget karena saya sudah biasa dikafirkan oleh orang-orang kayak gitu. Nah kalau saya kafir, antum gimana? Subhanallah. Lalu Allah seolah-olah bertanya, bukankah kalian tahu bahwa sahabat kalian Muhammad bukanlah orang gila? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril dari ufuk yang terang. Nah ini kemudahan dari Allah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan nikmat kepada beliau SAW ya, untuk bisa melihat malaikat Jibril. Adakah di antara antum pernah melihat Jibril? Untung nggak memberikan wahyu ya. Nanti jadi nabi ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW melihat malaikat Jibril alaihissalam ketika di cakrawala antara langit dan bumi. Malaikat Jibril alaihissalam membentangkan sayapnya yang berjumlah 600 sayap dan menutup seluruh ufuk alam semesta. Inilah wujud asli malaikat Jibril. Tidak ada ufuk yang terlihat karena seluruhnya tertutupi oleh malaikat Jibril. Nah ini terlepas dari apakah bumi itu bulat atau datar ya. Atau mengikuti juga ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa berita dahsyatnya hari kiamat itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan malaikat Jibril dan malaikat Jibril mengambil berita tersebut dari Allah sehingga sumbernya valid dan jelas. Berbeda dengan dukun. Jadi kita tidak boleh meragukan kedahsyatan hari kiamat karena berita itu datang dari Muhammad SAW yang jujur dan tidak gila. Beliau mendapatkan berita itu langsung dari malaikat Jibril yang amanah dan terpercaya yang mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ayat selanjutnya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Bahkan Nabi SAW pun juga tidak mengetahui hal gaib. Ya, hal gaib tidak tahu. Pada kata bidhanin terdapat dua qiraah. Pertama bidhanin dengan huruf dha pada ini huruf dha. Kemudian yang kedua dengan dha. Bidhanin dengan huruf dha. Ya. Dhanin dengan huruf dha akhirnya artinya bakhil. Sementara dhanin artinya tertuduh. Nah inilah kekayaan bahasa Arab. Kekayaan bahasa Arab. Muhammad SAW bukanlah orang yang bakhil dan tertuduh dalam menyampaikan wahyu. Artinya tidak ada wahyu yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang bakhil menandakan adanya sesuatu yang disembunyikannya. Rasulullah SAW bukanlah orang yang bakhil dan tidak tertuduh, melainkan orang yang amanah. Oleh karena itulah seluruh wahyu yang disampaikan Rasulullah SAW dari Allah sudah semuanya kepada kita. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada. Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah. Hadis juga demikian. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Semua yang disampaikan Muhammad SAW bukanlah perkataan syaitan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik bahwa Muhammad SAW adalah penyihir. Pada zaman kita, ya, bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Allah, tapi dia produknya Muhammad. Biasalah orang-orang kafir seperti itu.
Muhammad SAW dituduh memiliki teman syaitan yang mewahyukan kepadanya tentang ayat-ayat Al-Quran. Makanya Salman Rushdie itu kemarin kan dicoba untuk dibunuh. Semoga Allah melaknat dia. Makanya Al-Quran itu disebut oleh dia dalam kitabnya itu adalah ayat-ayat syaitan. Ya semoga dia jadi syaitan yang masuk neraka selama-lamanya. Tuduhan tersebut tidak benar, padahal mereka dapat membedakan sendiri mana perkataan syaitan dan mana yang benar. Fa'aina tadhhabun? Kemanakah kamu akan pergi? Berapa menit lagi, Pak? 1 menit lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah bertanya tentang tujuan kita meninggalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah obat dan petunjuk bagi kita, jalan. Jadi jalan mana lagi yang hendak kita tempuh yang lebih jelas daripada Al-Quran. Insyaallah Ta'ala kita akan selesaikan minggu depan insyaallah Ta'ala. 32 ayat sebenarnya, 3 deh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memantapkan keimanan kita tentang yaumul qiyamah, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengistiqamahkan keimanan kita sampai Allah cabut nyawa kita dan kita betul-betul mati dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.